Pemirsa, ideologi radikal yang masuk dari luar negeri ke Indonesia benar-benar harus dibendung. Pemerintah telah membentengi ideologi radikal yang menyusup ke organisasi massa dengan membuat Perpu nomor 2 tahun 2017 adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Tidak hanya itu, pemirsa, propaganda ISIS juga menyusup bagai virus ke Indonesia yang membuat ratusan warga Indonesia diam-diam pergi ke Suriah dan juga bergabung dengan ISIS. Namun kini saat ISIS kalah di Suriah, ancaman baru muncul. WNI yang tertular ideologi ISIS ini ingin kembali ke Indonesia. Lantas bagaimana menangkalnya? Berikut sejumlah data dan fakta yang telah kami rangkumkan dalam Fakta Bicara untuk Anda. Kita simak. Fakta yang pertama. Membentengi ideologi radikal adalah tema kita pada pagi hari ini, pemirsa. Pada 19 Juli 2017, Kemenkumham mencabut status badan hukum dari Ormas HTI. PT UN menolak seluruh gugatan Hizbut Tahrir Indonesia dan keputusan pembubaran organisasi massa ini tercantum atau termaktub dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Akhirnya, HTI pun Hizbut Tahrir Indonesia dinyatakan bubar. Pernyataan dari Majelis Hakim saat itu adalah tidak ada cacat yuridis dalam pembuatan Perpu Ormas tersebut yang digunakan untuk membubarkan HTI ini. Presiden juga menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dan asas organisasi HTI ini saat itu dinyatakan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sesuai dengan apa yang termaktub dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Selanjutnya kita melihat fakta berikutnya, apalagi yang telah dilakukan pemerintah. Pemirsa, yang pertama, pemerintah juga memperketat aplikasi visa ke Timur Tengah. Yang kedua, memblokir situs internet yang berkaitan dengan ISIS. Kemenkominfo mengklaim telah memblokir situs Al-Fatihin pada Mei 2018 dan situs ini merupakan situs media pemberitaan terkait dengan buletin ISIS. Buletin ini dilansir dengan bilingual alias dua bahasa, bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Selain itu ada 80 situs serupa, pemirsa, dengan pemberitaan sejenis yang juga diblokir dan ribuan situs penyebar radikalisasi juga telah diblokir oleh Kemenkominfo sejak penyerangan Makobrimob yang menewaskan 5 orang yang terjadi pada tahun kemarin. Pada 17 Juni 2015 ada 514 warga negara Indonesia yang diketahui bergabung dengan ISIS. Namun kali ini, pada tahun ini ISIS telah kalah. Apa yang terjadi kita simak pada slide berikutnya. 28 Maret 2019 atau 2 hari yang lalu, wartawan asing menyaksikan ada puluhan warga negara Indonesia di kamp pengungsian Al-Hol, Suriah Timur. Mereka ingin kembali ke tanah air. Namun pernyataan dari Kementerian Luar Negeri menyatakan tidak mudah untuk mengembalikan puluhan warga negara Indonesia yang telah berada di Suriah ini karena harus melewati verifikasi pengakuan dari WNI yang mengaku dari ISIS atau dari warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS di Suriah dan ingin pulang. Puluhan WNI ini ditemukan di antara pertempuran asing ISIS dan sekarang mereka berada di kamp pengungsian Al-Hol di Suriah Timur. Verifikasi ini, pemirsa, diakui oleh Kementerian Luar Negeri harus berlangsung dengan panjang karena harus melakukan beberapa jenis verifikasi. Misalnya memang menyatakan bahwa ia benar-benar warga negara Indonesia. Bagaimanakah situasi psikologisnya juga harus ditelusuri dan paham radikalisme sejauh apa ini juga harus ditelusuri. Jadi memang ada sejumlah langkah panjang yang harus dilalui oleh sejumlah WNI yang ingin kembali pulang ke tanah air. Ideologi menjadi salah satu topik dalam debat keempat Pilpres malam nanti. Topik ini menjadi menarik karena belakangan ada indikasi menguatnya ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Setelah membubarkan HTI, pemerintah kini mewaspadai gerakan transnasional ISIS. Untuk membahas lebih dalam topik ini sudah bergabung bersama kami dari Surabaya ada cendekiawan Muslim, Profesor Komarudin Hidayat. Prof. Komar, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, baik-baik. Prof. Komar, dengan begitu banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi ideologi radikal, kalau menurut Anda sendiri sejauh ini seberapa besar ideologi radikal ini masih mengancam ideologi bangsa kita, Pancasila, Prof. Komar?
Ada satu pelajaran yang sangat mahal dari Timur Tengah ya, bahwa di sana terjadi proxy war, yaitu kekuatan asing yang memanfaatkan konflik dalam negeri, sehingga ketika orang asing masuk campur tangan, biayanya lebih murah, dan pemerintah atau negara satu tempat jadi korban. Sekali pecah satu masyarakat, maka sulit sekali dirajut. Nah, ini jangan sampai masuk terjadi di Indonesia. Walaupun bibit-bibitnya, gejalanya sudah ada. Di depan mata kita masih nyata terlihat bagaimana di Syria, di Yaman, lalu di Venezuela, di Irak, di Libya. Tidak lepas dari campur tangan asing yang memanfaatkan konflik dalam negeri. Ya. Prof. Komar, tapi kemudian kalau kita cermati kan ini sudah dibubarkan HTI paling tidak oleh pemerintah dan sudah ada putusan dari pengadilan. Nah ini kalau sudah dibubarkan sendiri, apakah kemudian perang melawan orang-orang yang paling tidak ingin mengganti ideologi Pancasila ini sudah selesai? Ideologi apapun itu tidak pernah mati walaupun organisasinya sudah dinyatakan bubar. Oleh karena itu kekerasan sekarang ini satu sudah menyangkut kekerasan ideologi karena akan mengancam dasar negara yang itu menjadi ideologi pemersatu bangsa, dan itu harus kita jaga bersama-sama. Dan kedua, teroris itu yang menjadi korban kan orang banyak, masyarakat sipil yang tidak punya dosa. Jadi kita fokusnya adalah bagaimana melindungi masyarakat dan menjaga keutuhan ketahanan bangsa dan masyarakat. Nah, ketiga, saya tidak tahu persis ini by design atau coincidence, mengapa menjelang Pilpres muncul isu ini. Nah, ini jangan sampai kemudian akan merusak suasana yang kita harapkan Pilpres ini akan berjalan damai dan tenang tanpa kemudian mempertajam polarisasi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Prof, Anda khawatir tidak kalau ada orang-orang ataupun penyusup begitu masuk ke dalam daftar pendukung dari salah satu calon presiden begini dan kemudian itu memanfaatkan situasi untuk kemudian nanti ke depannya bisa saja mengancam ideologi Pancasila kita? Saya tidak ingin menyalahkan pro satu atau dua ya, tapi saya ingin baik pasangan satu atau dua harus sadar waspada adanya kekuatan asing yang masuk menggunakan berbagai pintu masuk dari kelompok manapun juga. Dan dalam situasi demokrasi liberal ini memang kekuatan-kekuatan radikal, eksklusif itu muncul memanfaatkan panggung demokrasi padahal mereka itu anti demokrasi. Ini tidak hanya di Indonesia. Di berbagai negara hasil kajian menunjukkan bahwa panggung demokrasi telah dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan eksklusif yang mereka itu sesungguhnya anti demokrasi. Cara untuk membentengi dari orang-orang ini bagaimana caranya, Prof? Ya, pertama mereka yang sudah pergi meninggalkan Indonesia itu kan sesungguhnya sudah mengkhianati atau merasa tidak cocok menjadi warga negara Indonesia. Jadi jangan seenaknya kemudian dia terus pulang tanpa ada masalah hukum. Kita selamatkan, jangan sampai masyarakat jadi korban, sistem jadi korban. Kalau toh mereka pulang, ya harus dikenakan satu hukum yang tegas. Dan jangan sampai kemudian mereka seakan-akan pulang pergi seenaknya saja. Negara ini dipandang sebagai apa? Baik, Prof, nanti malam akan berlangsung debat keempat calon presiden. Ekspektasi Anda ketika salah satu tema debatnya adalah berbicara mengenai ideologi, ini akan seperti apa nanti? Pertama, ideologi bangsa, negara, Pancasila sudah selesai. Jangan lagi itu diutek-utek, gitu. Tapi ideologi yang dikembangkan adalah ideologi pembangunan. Satu ideologi neonasionalisme dalam pengertian yang proaktif. Kalau dulu kan ideologi yang anti penjajahan, anti kekuatan asing, kita membangun ideologi Pancasila sebagai pemersatu. Nah, sekarang ideologi dalam arti yang lebih proaktif, yaitu bagaimana membangun visi ke depan, memenuhi amanat daripada founding fathers kita. Saya ingin bahwa debat ke depan itu debat ideologi dalam pengertian ideologi pembangunan kemanusiaan, menjaga keragaman Indonesia, sehingga
Pilpres itu hanya satu ritual demokrasi saja. Ini bukan perang Pilpres itu. Tapi ini adalah satu ritual demokrasi. Prof, mantan Kepala BIN Hendro Priyono menyebutkan bahwa debat nanti malam ini merupakan pertarungan antara ideologi Pancasila melawan khilafah. Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Kita jangan terpancing dan isu khilafah. Isu khilafah, isu luar, jangan kita termakan karena orang Indonesia ini mudah sekali termakan kalau udah dengan jargon-jargon yang punya konotasi keagamaan. Gitu. Kita jangan mau jadi korban, kita lebih baik kok. Mestinya orang luar belajar pada umat Islam Indonesia. Jangan mau malah kita kemudian diacak-acak, dipengaruhi oleh gerakan di luar yang mereka pun menghancurkan masyarakatnya. Masuk kita import. Baik, tapi bagaimana cara kemudian kita sebagai masyarakat, Prof, memastikan bahwa calon presiden yang nanti akan bertarung dalam pemilu presiden 17 April mendatang tidak ada hidden agenda, tidak ada orang-orang kemudian yang berada di belakangnya akan memperjuangkan mengenai khilafah. Bagaimana kita memastikan itu, Prof? Indonesia ini yang namanya presiden, kekuasaannya dibagi-bagi. Ada media massa, ada masyarakat, ada ormas, ada DPR. Tidak bisa seenaknya saja. Oleh karena itu semua stakeholder bangsa harus sadar bahwa intelektual, tokoh partai, DPR itu ikut mengawal jalannya pemerintahan. Jangan kemudian hanya sekelompok kecil kemudian akan ngacak-acak kedaulatan rakyat, kedaulatan eksekutif, kedaulatan masyarakat. Kedaulatan ini milik bersama-sama, bukan hanya diserahkan kepada sekelompok elit parpol dan penguasa. Baik. Prof, terakhir apakah ada langkah-langkah yang mungkin belum dilakukan oleh pemerintah untuk berperang melawan orang-orang sekelompok kecil yang mungkin ingin memperjuangkan mengenai khilafah ini, Prof? Ada, yaitu momentum menjelang kampanye ini seakan-akan dua kubu ini kan bermusuhan. Padahal mereka itu kan mitra untuk menyelamatkan bangun bangsa. Jadi hendaknya para elit-elit itu jangan memanfaatkan isu-isu yang akan memecah belah ideologi bangsa dan masyarakat. Baik, Profesor elit-elit Komarudin parpol Hidayat. itu beri contoh, memberikan suasana yang damai. Baik, Prof, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.